Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran mengenai bilangan kompleks. Nah, kali ini aku akan membahas materi tentang bilangan kompleks matematika tingkat lanjut kelas 11. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Safia Anindya dari kelas 11I. Nah, gimana sih bilangan kompleks itu? Simak video berikut. Jadi, yang dimaksud dengan bilangan kompleks adalah gabungan dari bilangan real dan bilangan imajiner. Bentuk umumnya adalah Z sama dengan A plus BI, di mana Z adalah sebagai simbol untuk bilangan kompleks dan A adalah bagian real, yaitu bilangan real apapun. Sedangkan B adalah bagian imajiner, yaitu bilangan real yang dikalikan dengan I. I adalah satuan imajiner, di mana I sama dengan akar min 1 atau I kuadrat sama dengan min 1. Jadi, bilangan imajiner itu apa sih? Bilangan imajiner adalah hasil dari akar kuadrat bilangan negatif. Contohnya, akar dari min 4 sama dengan akar 4 atau akar min 1 sama dengan 2i. Nah, salah satu hal yang paling menarik dari bilangan kompleks adalah kita bisa memvisualisasikannya. Kita tidak bisa meletakkannya di garis bilangan real, tetapi kita bisa meletakkannya di sebuah bidang yang disebut bidang kompleks atau diagram Argand. Nah, pada bidang inilah sumbu horizontal kita sebut sumbu real untuk nilai A, dan sumbu vertikal kita sebut sumbu imajiner untuk nilai B. Jadi, bilangan kompleks Z sama dengan A plus BI bisa kita plot sebagai sebuah titik dengan koordinat A, B atau sebuah vektor yang ditarik dari titik asal 0,0 ke titik A, B. Misalnya, Z sama dengan 3 plus 4I akan berada di titik 3,4 pada bidang kompleks. Nah, untuk yang selanjutnya akan membahas lebih jelas mengenai bidang kompleks atau bidang Argand. Jadi, bilangan kompleks dapat direpresentasikan secara geometris pada bidang dua dimensi yang disebut bidang kompleks atau bidang Argand. Sumbu horizontal mewakili bagian real yaitu sumbu X, dan sumbu vertikal mewakili bagian imajiner yaitu sumbu Y. Setiap bilangan kompleks A plus BI dapat diplot sebagai sebuah titik A, B pada bidang ini. Yang selanjutnya adalah operasi dasar pada bilangan kompleks. Operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bilangan kompleks mengikuti aturan aljabar biasa, tapi dengan satu aturan penting yaitu I kuadrat sama dengan min 1. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Yang A adalah penjumlahan dan pengurangan. Sama seperti sebelumnya, jumlahkan atau kurangkan bagian real dengan real, sedangkan imajiner dengan imajiner. Misalkan kita punya dua bilangan kompleks, Z1 sama dengan A plus BI dan Z2 sama dengan C plus DI. Untuk penjumlahannya, Z1 plus Z2 sama dengan A plus C plus B plus DI. Sedangkan pengurangannya, Z1 kurang Z2 sama dengan A kurang C plus B kurang DI. Nah, contohnya yaitu 4 plus 2I plus 3 kurang 5i sama dengan 4 plus 3 plus 2 kurang 5i sama dengan 7 min 3i. Nah, untuk yang perkaliannya kita gunakan sifat distributif lalu substitusikan dengan i kuadrat sama dengan min 1. Contohnya 2 plus 3i 1 min 4i. Kalikan 1 per 1, 2 kali 1 plus 2 kali min 4i plus 3i kali 1 plus 3i kali min 4i. Hasil akhirnya adalah 14 min 5i. Yang terakhir adalah C, pembagian. Nah, pembagian ini sedikit berbeda. Tujuannya adalah menghilangkan bagian imajiner dari penyebut. Caranya yaitu kita kalikan pembilang dan penyebut dengan konjugat dari penyebutnya. Contohnya di sini 5 min 2i per 3 plus i. Konjugat dari penyebut 3 plus i adalah 3 min i. Kalikan pembilang dan penyebut dengan konjugatnya. 5 plus 2i per 3 plus i dikalikan 3 min i per 3 min i. Selanjutnya hitung bagian pembilang. 5 plus 2i 3 min i sama dengan 15 min 5i plus 6i min 2i kuadrat sama dengan 15 plus i min 2 min 1 sama dengan 17i. Selanjutnya hitung bagian penyebutnya. 3 plus I, 3 min I sama dengan 3 kuadrat
min I kuadrat sama dengan 9 min 1 sama dengan 10. Gabungkan hasilnya yaitu 17 plus I per 10 sama dengan 17 per 10 ditambah 1 per 10 I. Untuk yang berikutnya kita akan membahas tentang konsep penting, yaitu konjugat dan modulus. Ini adalah dua konsep yang sangat penting untuk dipahami. Yang pertama yaitu konjugat kompleks, yang ditandai seperti huruf Z dan garis lurus di atas. Konjugat dari bilangan kompleks Z sama dengan A plus BI adalah Z sama dengan A min BI. Ciri khasnya, hasil perkalian suatu bilangan kompleks dengan konjugatnya selalu bilangan real, yaitu Z sama dengan A plus BI, A kurang BI sama dengan A kuadrat kurang BI kuadrat sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat I kuadrat, yang hasilnya yaitu A kuadrat plus B kuadrat. Yang kedua adalah modulus atau jarak ke titik asal. Modulus ditandai seperti huruf Z dan garis lurus di samping kiri kanannya. Modulus dari bilangan kompleks Z sama dengan A plus BI adalah jarak titik asal 0,0 ke titik A, B pada diagram Argan. Kita bisa menghitungnya menggunakan teorema Pythagoras, di mana Z sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Sifat-sifat pada bilangan kompleks. Bilangan kompleks membentuk sistem bilangan yang aljabar tertutup. Artinya, operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, kecuali pembagian dengan 0, selalu menghasilkan bilangan kompleks. Bilangan kompleks memiliki sifat komutatif, asosiatif, dan distributif, seperti bilangan real. Bilangan kompleks dapat diwakili dalam bentuk polar, modulus, dan argumen untuk mempermudah operasi perkalian dan pembagian. Sekarang kita akan masuk ke bagian contoh soal. Contoh soalnya yaitu tentukan bilangan real X dan Y yang memenuhi 1 ditambah 2I X plus 1 dikurang 2I Y sama dengan 1 dikurang I. Nah, untuk penyelesaiannya ini menggunakan syarat kesamaan kedua bilangan kompleks. Langsung saja ditulis 1 plus 2I X plus 1 dikurang 2I Y sama dengan 1 dikurang I. Nah, ini kita kalikan dengan X dan Y. Jadi, 1 dikali X sama dengan X, 2I dikali X sama dengan 2XI, terus 1 dikalikan Y sama dengan Y, dan 2I dikalikan Y sama dengan 2YI. Selanjutnya, kita kelompokkan dengan bilangan yang memiliki I maupun bilangan yang tidak memiliki I. Hasilnya adalah X plus Y ditambah 2XI dikurang 2YI sama dengan 1 kurang I. X plus Y ini adalah bilangan real, 2X dikurang 2Y ini adalah bilangan imajiner. Nah, ini I-nya kita keluarkan jadi X plus Y plus 2X dikurang 2Y, dan I-nya di belakang kurung sama dengan 1 dikurang I. Langkah berikutnya adalah X plus Y sama dengan 1, 2X dikurang 2Y sama dengan min 1. Ini adalah sistem persamaan linear bersama dua variabel atau X dan Y. Untuk penyelesaiannya dapat dicari dengan metode eliminasi atau substitusi. Nah, di sini kita menyelesaikannya dengan metode eliminasi, di mana X plus Y sama dengan 1 adalah persamaan 1, 2X dikurang 2Y sama dengan min 1 adalah persamaan 2. Jadi kita memilih salah satu dari persamaan kedua itu untuk menyelesaikannya. Karena di sini lebih mudah menggunakan persamaan 1, jadi kita menggunakan persamaan 1. Langsung saja kita masukkan 2X plus 2Y sama dengan 2, ini dikalikan dengan 2. Nah, lalu kita tambah 2X tambah 2X adalah 4X sama dengan 1. Nah, yang hasilnya adalah X sama dengan 1/4. Untuk X-nya sudah ketemu. Langkah selanjutnya adalah kita mencari Y. Nah, untuk menghitung Y, nilai X boleh dimasukkan ke persamaan 2 atau 1. Nah, di sini kita menggunakan persamaan 1 lagi karena emang gampang. Jadi kita masukkan 1/4 itu dari X plus Y sama dengan 1. Y sama dengan 1 dikurang 1/4 yang hasilnya 3/4. Jadi hasil akhirnya adalah X sama dengan 1/4 dan Y 3/4.